Baiklah ya, kalau tentang virus Nipah itu, awal pertama diidentifikasi itu ada pada tahun 1998. Saat itu terjadi wabah ensefalitis misterius di kalangan peternak babi di, kampung Sungai Nipah di Negeri Sembilan Malaysia. Pada saat itu disangka itu adalah, sebagai Japanese encephalitis atau JE. Tapi setelah diinvestigasi laboratorium, ternyata ditemukan virus baru yang dinamakan virus Nipah. Wabah pertama adalah 265 kasus pada manusia dan ada kematian 105 kematian, sehingga case fatality rate ini adalah 40%, sekitar 40%. Itu pada saat itu terjadi penularan dari kelelawar, babi, dan ke manusia. Kemudian dilakukan penelitian selanjutnya. Ditemukanlah ternyata reservoir alami virus Nipah itu adalah kelelawar pemakan buah atau Pneropus atau flying fox bisa dibilang gitu juga ya. Kelelawar ini tersebar di Asia Tenggara, Asia Selatan, juga di Indonesia. Jadi untuk perkembangan setelah tahun KLB di Malaysia itu, kemudian ada kasus di Bangladesh juga dari 2001 sudah ada laporan, itu penularan langsung dari kelelawar ke manusia. Itu dikarenakan konsumsi nira mentah yang terkontaminasi oleh kelelawar ya. Kemudian di India dari 2001 juga ada kasus wabahnya secara sporadis ya. Ada di Kerala dan di Benggala Barat, seperti saat ini di Benggala Barat. CFR-nya pada di India waktu itu sangat tinggi, sampai 75% juga. Jadi pada saat itu ditemukanlah penularan antar manusia ke manusia. Jadi kalau kita lihat dari epidemiologinya, kalau distribusi berdasarkan orang, itu kelompok risiko tinggi itu ada di peternakan babi, seperti kasus di Malaysia awalnya, kemudian pengumpul dan konsumen nira mentah, kemudian tenaga kesehatan atau yang merawat pasien yang sakit. Untuk usianya dewasa hingga parubaya dan tidak ada perbedaan signifikan jenis kelaminnya, tidak ada perbedaan ya. Kemudian untuk berdasarkan tempat itu wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara itu dengan area perdesaan, banyak populasi kelelawar buah, praktek konsumsi nira mentah dan peternakan babi skala besar. Dan kalau kita lihat itu distribusi berdasarkan waktu itu, kalau di Bangladesh itu ini terjadi sekitar musim dingin, yaitu Desember sampai Februari, bertepatan dengan panen nira di sana ya, panen nira. Kemudian untuk di Malaysia itu terkait dengan intensifikasi peternakan babi besar-besaran mungkin. Dan di India itu sporadis, jadi tidak bisa diketahui dia secara sporadis di beberapa tempat. Jadi kalau untuk epidemiologi kita pasti melihat parameternya itu CFR yaitu berkisar 40-70%. Itu salah satu virus zoonotik yang fatalitasnya tinggi. Virus ini masa inkubasinya 4-14 hari. Gejala klinisnya itu demam, sakit kepala, dan ensefalitis akut, kejang, penurunan kesadaran juga ada. Dan pola penularannya itu kelelawar manusia, bisa kelelawar babi manusia, bisa juga human to human transmission, jadi manusia ke manusia. Jadi faktor risiko epidemiologisnya konsumsi nira mentah, kontak dengan hewan yang sakit dan terkontaminasi juga, perawatan pasien yang sedang sakit, kemudian ada perubahan ekosistem ya, mungkin tiba-tiba kelelawar banyak, keluar buah berhamburan, terus urbanisasi dan interaksi manusia dan hewan. Kalau potensi ini ya, kalau epidemiologi sekarang kita kewaspadaan dini karena dia merupakan potensi ancaman global. Karena berpotensi menyebabkan pandemi karena tidak tersedia vaksin, dan pengobatan saat ini bersifat suportif aja ya. Potensi mutasi dan peningkatan transmisi manusia ke manusia. Jadi untuk resiko Indonesia, kita kalau epidemiologi kita untuk berbicara untuk Indonesia sendiri memiliki populasi kelelawar buah tersebut, dan dari penelitian pun mengandung virus Nipah. Terus ada praktek konsumsi nira juga, nira mentah mungkin. Ekosistem tropis kita mirip juga dengan Malaysia.
Jadi sampai saat ini memang belum ada sih ada kasus konfirmasi manusia di Indonesia, namun Indonesia menyatakan kewaspadaan karena virus Nipah merupakan penyakit zoonotik dengan tingkat fatalitas yang tinggi dan potensi wabah yang serius. Maka untuk pencegahan dan pengendalian perlu pendekatan One Health, yaitu kolaborasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Terima kasih.